Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue akan melakukan gaming test untuk handphone yang sebenarnya harganya ini pantasnya adalah handphone middle end, atau mungkin memang sebenarnya ini adalah handphone middle end yang lagi kamuflase jadi handphone flagship. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi prosesornya, Snapdragon 870 dengan dukungan 5G, harusnya itu prosesor adalah prosesor handphone flagship ya teman-teman. Karena menurut gue itu juga lebih baik dibandingkan dengan seri 865 maupun seri 865 Plus dengan clock speed maksimal di 3,2 GHz. Dan iya, ini adalah Poco F3 teman-teman. Dan di video kali ini gue akan melakukan gaming test ya, karena menurut gue prosesor sengebut itu kayaknya mubazir kalau cuma dipakai buat scrolling video. Nah, di video kali ini gue akan coba gaming test mulai dari game Mobile Legends sampai dengan game Genshin Impact yang katanya itu berat banget buat handphone. Ya, mau handphone apapun mainin Genshin Impact itu katanya patah-patah. So, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Oke, yuk lanjut aja kita tes gaming di handphone Poco F3. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke game Mobile Legends-nya dan kita akan langsung cek pengaturan grafisnya ada di mana. Oke, default dari game ini ada di HFR-nya adalah on dan juga resolusinya ada di ultra ya teman-teman. Jadi game ini bisa menjalankan mode grafis paling tinggi dengan mode HFR-nya itu nyala. Dan coba kita akan mainkan ini seperti apa teman-teman ya. Ini gue lihat di sini sih normal dan normal aja gitu ya, normal aja gitu maksudnya, dan nggak ada kendala sama sekali karena sebenarnya basicnya game ini adalah game yang sangat ringan teman-teman. Jadi nggak ada kendala berarti untuk mainin game Mobile Legends di handphone ini ya. Ya oke teman-teman, ini gue sudah main kurang lebih ada di 15 menit nih teman-teman. Dan ya sekarang posisinya gue lagi mati nih teman-teman. Tapi ya lihat turretnya mereka tinggal sedikit. Dan kita akan coba cek suhu dari si Poco F3 ini kalau misalkan kita main game Mobile Legends selama kurang lebih 15 menit ya. Oke, di sini ada di 41,6 derajat ya. Kita geser lagi sedikit ke bagian dekat kameranya, ada di 44,6 derajat. Sedangkan untuk di area baterai sebelah sini dia ada 39,0 derajat. Jadi posisi paling panas ada di sekitar kamera sebelah sini ya teman-teman. Dan ini naik lagi di 45,4 derajat ya. Jadi memang handphone ini agak cukup hangat nih di bagian belakang sebelah sini. Sedangkan untuk di bagian layarnya di sini paling panas ada di 43,3 derajat teman-teman ya. Kita masih bermain, lanjut terus bermain ya teman-teman sampai ini nanti menang atau kalah ya. Harusnya sih menang karena dia tinggal sedikit banget dan ini killnya 31 lawan 14 nih teman-teman. Jadi ya handphone ini sangat-sangat enak dipakai untuk main game Mobile Legends, tidak ada stuttering maupun lag ya gitu ya. Dan emang normal-normal aja gitu dipakai untuk main game di sini ya. Meskipun memang agak sedikit panas di sini, tapi menurut gue ya hal yang wajar karena memang mengingat dia chipsetnya merupakan chipset yang berat teman-teman. Oke, dan alhasil gue menang di sini teman-teman ya. Dan yuk kita akan lanjut ke game selanjutnya, yaitu game ya nanti kita akan lihat ya teman-teman gamenya apa nih. Gue juga lupa tadi ada game apa aja ya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya teman-teman. Ya oke teman-teman, ini gue sudah masuk ke game yang kedua. Game yang kedua adalah Bank Dream. Ternyata pada saat gue buka gamenya, ternyata gamenya sedang dalam maintenance teman-teman. Jadi gue mohon maaf terpaksa tidak bisa main game yang satu ini. Meskipun gue sebenarnya penasaran sama game ini karena kemarin ada yang komentar, "Bang, main game Bank Dream ya," karena ada beberapa di handphone Xiaomi yang mainkan game ini tuh gamenya nge-lag. Ya memang nggak disebutkan Xiaomi-nya Xiaomi apa, tapi katanya nge-lag. Dan alhasil ya udah gue coba untuk download game si apa namanya Bank Dream ini dan ternyata lagi maintenance nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke game selanjutnya aja ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game yang ketiga. Ini adalah game PUBG teman-teman. Dan ya kita akan coba cek untuk settingan grafisnya dia ada di mana ya teman-teman. Kita masuk ke grafis di sebelah sini dan ya ini untuk defaultnya ada di HD High ya teman-teman. Kalau misalkan kita geser ke smooth dia sudah pasti bisa ekstrim karena di sini ekstrimnya nyala. Kalau misalkan kita naikin ke HDR bisa di ekstrim teman-teman. Untuk
Ultra ya. Dia di sini belum bisa nih teman-teman ya untuk Ultra maupun sebenarnya sih Ultra SD kayaknya ini bisa, tapi karena kita sudah masuk ke gamenya ternyata dia tidak bisa dipilih teman-teman, harus dipilih di luar gamenya. Dan alhasil settingan paling tinggi yang bisa gue kasih di sini adalah HDR Extreme teman-teman ya. Oke, kita akan coba main dengan ya grafis HDR Extreme. Anjay, gila ini keren banget loh ini. Tuh, gila loh ini. Wah, asli sini enak banget loh ini. Asli sini enak banget, nggak ada bener-bener enak banget loh ini teman-teman. Gamenya ya nggak ada lagging, berjalan dengan cukup baik di sini teman-teman. Ya oke teman-teman, ini gue sudah mainin game ini kurang lebih ya ada lah ya di 5 menit sampai dengan 7 menit lah ya. Gue sambil cari-cari musuh di sini teman-teman ya. Dan di sini suhunya dia tercatat ada di deket kamera ya, karena dia SOC-nya ada di deket kamera sebelah sini. Dia suhunya ada di 42,8 derajat. Coba kita geser lagi sedikit teman-teman. Ya 43 ya, dia suhunya ada di 43-an. Kenapa dia lebih ringan dibandingkan game Mobile Legends yang tadi? Karena sebenarnya game Mobile Legends yang tadi kan kita bener-bener musuhnya itu ada terus ya, grafisnya berarti jalan terus gitu ya. Karena kalau misalkan di game PUBG Mobile ini kan kita musuhnya harus nyari nih teman-teman ya, musuhnya harus nyari dan ya nggak begitu banyak apa ya, nggak begitu banyak olah grafis ya, maksudnya si GPU-nya itu nggak terlalu banyak mengolah grafis, hasil dia jadi nggak terlalu panas nih teman-teman untuk SOC-nya nih di sini teman-teman ya. Snapdragon 870 buat main game PUBG Mobile bisa di HDR Extreme teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke game selanjutnya, ini gua close dulu ya. Ya oke teman-teman, kita sudah masuk ke game yang keempat. Di sini adalah game Asphalt 9 ya. Dan kita akan coba cek untuk grafisnya dulu. Di sini game Asphalt 9 dia bisa jalan di settingan seperti apa untuk grafisnya. Kita cek sound and display, terus kemudian kita geser ke bawah ya. Dah, di sini ada visual quality-nya adalah default teman-teman. Kita akan coba ya. Dia di sini defaultnya tadi ada di sebelah sini doang tulisannya default gitu ya. Dan kita bisa naikin di high quality teman-teman ya. Ini bisa kita naikin di high quality, tapi memang dia nggak ada pilihan untuk frame rate-nya ada di 30 ataupun 60 fps ya teman-teman, karena memang game ini cuma berjalan di 30 fps aja. Dan kita akan coba untuk main gamenya itu seperti apa teman-teman ya. Dia minta restart dan kita akan nanti lanjutin pada saat kita main gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game Asphalt 9 tadi dengan settingan high quality untuk grafisnya, dan frame rate-nya memang dia cuman ada di 30 fps aja. Lihat teman-teman, ini grafisnya keren banget ya, menurut gue ini bener-bener udah oke banget loh ini grafisnya. Ini sih mirip lah sama konsol ya. Ada sedikit lagging tadi ya, ada sedikit stuttering di awal game ya. Menurut gue suatu hal yang wajar, tapi di sini gamenya bisa berjalan dengan cukup lancar nih teman-teman ya. Nanti kita akan lihat suhunya seperti apa, seperti biasa setelah kita main game ini sampai selesai. Waduh, gua nabrak teman-teman. Ya, kita akan lihat suhunya nanti ada di berapa derajat Celcius ya teman-teman. Oke teman-teman, alhasil gue sudah finish meskipun di posisi ke-7 teman-teman. Tapi ya bukan itu intinya, yang jelas kita mau tes gaming untuk handphone si Poco F3 ini, dan kita akan coba cek suhunya ada di berapa setelah kita main game si Asphalt ini. Oke, suhunya masih stay di 43 derajat Celcius ya teman-teman. Dan wow, ternyata di bagian sebelah sini dia panas banget nih, ada di 45,5 derajat Celcius. Tapi belum sampai naik di atas itu ya teman-teman, masih maksimal mentok ada di 45 derajat Celcius seperti yang tadi sudah gue bilang. Oke, kita akan lanjut ke game selanjutnya teman-teman. Ya, kita akan lanjut ke game selanjutnya. Oke teman-teman, untuk game selanjutnya di sini kita akan main game Call of Duty Mobile, game yang cukup berat ya dibandingkan dengan game Asphalt yang tadi, dan kita akan coba lihat di sini settingannya. Untuk grafisnya dia dapat di apa ya teman-teman, dan di sini settingan untuk grafisnya langsung defaultnya ada di very high teman-teman, dan frame rate-nya itu kita bisa naikin sampai dengan maksimal. Kalau misalkan di Poco F3 bukan, di Poco X3 yang kemarin saat kita
bikin frame rate-nya maksimal, ini langsung turun ya teman-teman ya. Bukan. Kalau misalkan grafisnya kita bikin very high, ini frame rate-nya langsung turun ke very high juga. Tapi kalau misalkan kita bikin grafisnya ada di high, terus kita bikin frame rate-nya di max, itu bisa berjalan dengan normal. Tapi ternyata di sini di Poco F3 dia berjalan dengan grafis quality very high dengan frame rate di maksimal teman-teman. Oke, kita akan coba mainin game ini dengan settingan paling tinggi. Gila, ini asik. Gila, ini gambarnya asik, enak banget, asli enak banget, sumpah gua nggak bohong nih teman-teman ya. Ini grafisnya bisa berjalan dengan cukup baik gamenya, dan nggak ada patah-patah nih teman-teman, asli nggak ada patah-patah. Atau sebenarnya memang game ini lebih ringan dibandingkan game Asphalt yang tadi ya, karena dia berjalan dengan cukup lancar di sini. Bukan cukup lancar ya, ini lancar banget teman-teman. Asli ini lancar banget teman-teman, lancar banget. Nih musuhnya masih bodoh-bodoh banget nih, kayaknya gue masih lawan bot, bukan lawan musuh beneran nih, karena belum bisa ngerank nih teman-teman. Dan kita akan selesaikan aja nanti ini game ini di berapa lama, dan kita akan juga ukur suhunya sampai di berapa derajat teman-teman ya. Ya oke teman-teman, ini gue sudah mainin cukup lama game ini, dan kita akan coba cek suhunya ada di berapa derajat ya teman-teman, karena ini agak sedikit anget nih ya. Di bagian belakang handphonenya, khususnya di bagian bawah kamera, ini dia agak sedikit anget teman-teman di bagian sebelah sini. Kita akan coba ukur suhunya ada di berapa derajat. Oke, dia di 41, malah turun sebenarnya. Tapi ini gua ngerasanya dia lebih anget loh di bagian sebelah sini ya. Walaupun dia nih turun sebenarnya suhunya, agak aneh sih, berasanya dia lebih anget tapi ternyata dia suhunya turun teman-teman di 41 derajat. Tadi kita main game Asphalt itu dia ada di 45,5 derajat teman-teman. Dan ya kita akan lanjut ke game selanjutnya ya. Kita akan lanjut ke game selanjutnya, yaitu adalah game Genshin Impact. Game setan yang satu ini tuh bener-bener bikin ya beberapa handphone di pasaran sekarang itu dia terseok-seok menjalankan game yang satu ini teman-teman. Tapi kita akan coba aja di sini settingan grafis defaultnya itu kita dapat di mana ya, karena ini prosesornya adalah prosesor flagship, harusnya dia settingan grafisnya bisa lebih baik dibandingkan yang Poco X3 kemarin nih teman-teman. Oke, ini masih loading teman-teman, dan kita akan tunggu aja sampai di berapa lama handphone ini untuk mainin si game Genshin Impact ini, dan kita akan ukur nanti suhunya ada di berapa derajat teman-teman. Oke, ternyata dia minta update dulu teman-teman, dan kita akan lanjutin beberapa saat lagi ya sampai dengan update-nya ini selesai. Ya oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke game yang terakhir, ini adalah game Genshin Impact teman-teman. Dan ya kita akan coba lihat settingan grafisnya. Untuk defaultnya dia dapat di grafis yang seperti apa teman-teman ya. Kita akan coba masuk ke settingan di sini, dan kita akan coba masuk ke grafis di sini. Terus kemudian kita lihat di sini adalah settingan awalnya untuk game ini adalah default teman-teman ya. Defaultnya adalah medium gitu maksudnya ya. Defaultnya adalah medium dengan frame rate-nya di sini ada di 30 fps. Kita akan coba untuk naikkan ke di sini highest ya teman-teman. Oke, highest langsung overclock di sini, dan kita coba nyalakan fps-nya di 60 fps teman-teman. Dan kita akan coba lihat apakah ada terjadi stuttering. Tadi barusan animasinya agak sedikit stuttering ya, memang kalau misalkan teman-teman lihat, perhatikan di situ ya. Di sini untuk gamenya ya ini berjalan dengan cukup baik, tapi ya ada sedikit patah-patah nih ya, bukan patah-patah sih ya, agak sedikit stuttering di sini ya. Kita akan coba lihat di sini ya. Oke, ini gamenya cukup berjalan dengan baik, tapi memang ada sedikit ya stuttering di sana ya, tuh ada stuttering di sana. Iya, memang game ini adalah game yang setan banget sih bener-bener ya. Ini jadi adalah game yang memang sangat berat. Sekelas handphone gaming aja itu masih patah-patah main game ini di settingan paling tinggi teman-teman. Oke teman-teman, ya ini kita sudah berjalan cukup lumayan lama, dan ya ini dia mati teman-teman karena kehabisan power di sana. Dan kita akan coba cek suhunya ada di berapa derajat nih teman-teman. Oke, ada di 45,5 derajat nih teman-teman. Jadi untuk main game Genshin Impact dia bisa tembus di 45,5 derajat. Bahkan kalau misalkan gue cek di teman-teman tech review yang lain, ada yang tembus sampai dengan di
48 derajat Celcius teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video gue mengenai pengalaman main game di handphone Poco F3, handphone yang harganya 5 juta ini dengan prosesor flagship Snapdragon 870 dengan dukungan 5G dan juga dia ada di 7 nanometer dengan clock speed maksimal ada di 3,2 GHz teman-teman. Handphone ini bisa dimainin buat main game, tapi saran gue teman-teman itu perlu perangkat tambahan seperti cooling mungkin di sini, terus kemudian gamepad ya, itu perlu adanya tambahan aksesoris gaming di handphone ini supaya main gamenya jadi lebih baik ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan ini baterainya langsung drop ya teman-teman. Ini baterainya langsung ada di 11% sih ya, langsung ada di 11% tuh. Oke.